ya. Ayo, siapkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kita menyanyi dulu lagu Mars PA. Gak apa-apa di mute aja ya mic-nya ya supaya nggak berisik gitunya. Kita mau nyanyi lagu kedua ya, lagu Selamat Pagi Bapak. Pak Cesa bisa di-share link-nya? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Sekarang kami anak-anak-Mu mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami lewat Zoom, tapi kami bersyukur untuk pertemuan kami di hari ini. Kami bisa melihat teman-teman kami dalam keadaan baik. Semuanya itu karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Sekarang, biarlah ibadah ini kami alaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Next, Kak Sesa. Nah, sekarang kita mau baca firman ya. Sebelumnya kita menyanyi dulu lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, sebelum kita dengar firman, kita doa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan, kami diberkati menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu cinta Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Titin. Halo adik-adik. Ya, nanti kakak ada game nih sebelum kita masuk firman Tuhan. Nama gamenya Yesus berkata. Nanti kalau kakak bilang Yesus berkata, pegang kepala. Adik-adik pegang kepala ya. Terus kalau misalnya kakak bilang pegang kepala, tapi nggak bilang Yesus berkata, berarti adik-adik nggak boleh lakuin ya. Pokoknya kalau kakak bilang Yesus berkata, pegang kepala, pegang hidung, pegang hidung. Tapi kalau kakak nggak bilang kata Yesus berkata, berarti adik-adik nggak boleh melakukannya ya. Kita ice breaking dulu biar adik-adik biar makin semangat dan fokus ya. Kakak mulai ya. Kakak-kakak lain juga boleh ikutin nih. Jadi biar tahu siapa yang fokus dengerin perintah yang kakak sebutin. Oke, kakak mulai ya. Yesus berkata, pegang hidung. Mana hidungnya? Udah pegang hidung belum? Oke. Yesus berkata, pegang telinga. Mana telinganya? Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Ya. Pegang mulut. Nah, nggak fokus nih. Pada pegang mulut semua. Kan tadi kakak bilang, kalau kakak bilang Yesus berkata, adik-adik baru ikutin perintahnya. Kalau kakak nggak bilang Yesus berkata, berarti nggak diikutin. Nih, ternyata banyak yang pegang mulut juga. Sekali lagi ya, Yesus berkata, pegang alis. Yesus berkata, pegang telinga. Pegang jidat.
Ada yang masih pegang? Iya, yuk. Itu tadi game sebentar. Nah, sekarang kakak mau adik-adik melihat satu video yang mau diputarin ya. Kak Tessa bisa minta tolong diputarkan videonya? Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus dimuliakan di atas gunung kali ini. Halo adik-adik. Itu film tadi itu bercerita tentang firman Tuhan pagi ini yang terambil dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Coba adik-adik dibuka dulu Alkitabnya. Alkitab. Ya, Alkitabnya dibuka dulu dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36.
Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Oke, kita baca bergantian saja ya. Mulai dari kakak, kemudian nanti ke kakak Sian, kemudian ke kakak Jovan, kemudian ke kakak Kayla, kemudian ke kakak Gilbert, kemudian ke kakak Nelson, ke kakak Laura, ke kakak Vio. Ya. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ya. Yang berikutnya tadi. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Itu. Kakak Gilbert. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Vio. Kakak Vio. Ayat yang ke-35, Kakak Vio. Bentar, Kak. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, adik-adik, tadi videonya itu bercerita tentang pembacaan firman pagi ini dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Tadi bercerita tentang apa? Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus waktu itu mengajak ketiga muridnya, yaitu siapa adik-adik? Ketiga murid yang diajak Yesus naik ke gunung? Yakobus, Petrus, Yohanes. Ya, ketiga murid Tuhan Yesus ini diajak ke atas gunung untuk berdoa. Tetapi malah apa adik-adik? Yang berdoa hanya Tuhan Yesus. Ketiga muridnya ini malah tertidur. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, datanglah Elia dan Musa. Dan di situ kemuliaan Tuhan
dinyatakan adik-adik, wajah Tuhan Yesus berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Dan pakaiannya juga berkilau, wajahnya berubah dan pakaiannya berkilau menjadi putih berkilau-kilauan. Dan ada 2 orang di sebelah Tuhan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Di situ mereka semua tadi dalam video itu menjadi warnanya putih berkilau-kilauan. Nah, di sini adalah di mana Tuhan Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya. Dan tiba-tiba ketika Tuhan Yesus berdoa, Petrus terbangun adik-adik. Dan dia kaget melihat rupa Tuhan Yesus yang sudah berkilau-kilauan seperti itu. Dan ada Musa dan Elia. Di situ dia bingung adik-adik, kok ada 2 orang di situ. Nah, kemudian datanglah awan menghampiri mereka, menghampiri Tuhan Yesus, menghampiri murid-muridnya. Dan dalam awan itu berkata suara Bapa, Allah Bapa. Para Allah Bapa berkata apa adik-adik di ayat 35? Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, adik-adik, di sini kakak mau mengajak adik-adik juga seperti Allah Bapa mengajak murid-murid Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Di sini kakak mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Mendengarkan Tuhan Yesus itu melalui apa saja adik-adik? Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa? Oleh kakak-kakak layan, oleh pendeta di gereja. Selain itu, mendengarkan juga bisa melalui siapa adik-adik? Melalui orang tua di rumah, melalui bapak ibu guru di sekolah, melalui kakak-kakak layan, pendeta, majelis di dalam gereja. Nah, misalnya nih, kakak ambil contoh. Adik-adik pernah nggak mengabaikan apa yang diperintahkan orang tua di rumah? Misalnya, adik-adik disuruh, Kakak Syan, ayo makan. Nanti pasti jawabnya, nanti dulu mah, lagi asik main HP. Nah, ada yang seperti itu tidak adik-adik? Nggak tahu. Ada yang pernah nggak kalau disuruh mamahnya, jawabannya nanti dulu, nggak langsung dikerjain? Nah, Pernah ya? Nah, Pernah. itu sama aja kita mengabaikan perintah adik-adik, mengabaikan perintah orang tua. Di sini, di dalam bacaan kita diajarkan untuk dengar-dengaran. Nah, dengar-dengaran melalui orang tua, melalui guru, dan melalui kakak layan. Kalau di lingkungan sekitar, melalui orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mengabaikan apa yang diperintahkan orang tua, berarti kita juga mengabaikan perintah yang disampaikan orang dari Tuhan untuk kita enggak? Kalau kita mengabaikan perintah dari orang tua, berarti kita juga mengabaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan enggak? iya. Iya. Iya, karena apa adik-adik? Karena orang tua adalah yang diberikan Tuhan untuk kita. Dan kita harus taat dan patuh pada orang tua kita kalau di rumah. Terus misalnya kalau di sekolah adik-adik pernah nggak mengabaikan perintah dari Bapak Ibu guru? Misalnya pernah nggak? Misalnya adik-adik lupa waktu upacara nggak pakai perlengkapan sekolah. Terus akibatnya adik-adik dihukum. Pernah nggak adik-adik dihukum? Pernah kan? Nah, karena apa? Karena adik-adik tidak mau dengar-dengaran, tidak mau patuh dan taat terhadap perintah. Terus misalnya kalau di sekolah minggu, adik-adik sering nggak sih ditegur sama kakak-kakak? Adik-adik ketika kakak-kakaknya menjelaskan firman Tuhan, adik-adik asik ngobrol sendiri, asik main sendiri sama temannya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Ya, pernah ya. Nah, jadi sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk dengar-dengaran.
untuk patuh dan taat terhadap semua perintah yang disampaikan kepada kita. Oke. Baik itu melalui orang tua, baik itu dari Bapak Ibu guru di sekolah, baik itu dari kakak layan, majelis atau pendeta ketika menyampaikan firman Tuhan di dalam gereja. Karena apa adik-adik? Karena semua yang diberikan kepada kita itu adalah baik untuk adik-adik sendiri, baik untuk kita, baik untuk adik-adik, untuk apa adik-adik? Kedepannya supaya adik-adik menjadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran, menjadi anak Tuhan yang taat dan patuh. Nah, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk dengar-dengaran ya adik-adik. Jadi kakak mau adik-adik mulai saat ini mendengarkan setiap apa yang diberikan untuk adik-adik. Amin. Oke. Terima kasih. Kita balikin lagi ke kakak Aget deh. Oke. Ya, terima kasih Kak Titin untuk firman Tuhan hari ini. Ya, sekarang kita mau menyanyi ya lagu Firman Allah Sudah Kau Dengar. Silakan Kak Cesa. Oke. Ya, sekarang kita mau berdoa ya, berdoa syafaat. Oke. Yang sudah bertugas, ya, untuk Sean berdoa untuk bangsa dan negara. Jovan berdoa untuk gereja dan presbiter. Oke. Vio berdoa untuk COVID ya. Terus Laura berdoa untuk orang tua dan kakak layan. Nelson berdoa untuk sekolah dan teman-teman. Terakhir nanti kakak Aget yang tutup ya. Ayo, silakan. Sama siapa, Kak? Sean, berdoa untuk bangsa dan negara ya. Diingat Teman-teman ya dan pokok doanya. teman-teman dan kakak layan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Amin. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Tuhan, berkatilah pelayanan yang ada sehingga ibadah bisa terus berlangsung walaupun seberapa dari kami masih ibadah online. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk presbiter di gereja kami. Tuhan, berilah kesehatan kepada mereka bisa melayani jemaat-Mu untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Sembuhkan mereka di dalam tangan kasih-Mu, dan juga berkatilah para medis yang merawat seluruh pasien COVID ini. Dan berkati mereka selalu, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Berkati kesehatan orang tua kami dan juga kakak layan. Berkati juga pekerjaan orang tua kami dan pelayanan kakak layan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang baik yang ada di rumah, di gereja, ataupun di sekolah. Biarlah Tuhan boleh selalu menjaga kami semua. Kami berdoa juga buat sekolah kami. Jika Tuhan berkehendak, kami yakin corona hilang dan kami bisa bersekolah seperti dulu lagi, Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak.
Bapa di surga, Allah kami yang selalu ada dalam kehidupan kami, selalu menemani kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Ajari kami anak-anak-Mu selalu mau dengar-dengaran, baik kepada orang tua, guru-guru, dan kakak layan, dan siapapun yang menasehati kami untuk kebaikan kami. Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Tuhan pasti menolong kami sehingga kami bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang cinta Tuhan Yesus, yang selalu dengar-dengaran dan taat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan di saat ini Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan, Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang selalu ikut campur tangan di dalamnya. Berkati kami Tuhan, dan setiap doa yang sudah kami panjatkan kepadamu, dan untuk anak layan yang sudah bertugas dalam doa syafaat ini, kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa, dan setiap doa-doa itu akan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Tuhan yang menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan ya. Kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Oke. Persembahan kita ya. Oke. Yuk, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, hingga lewat persembahan ini kami dapat mewujudkan pelayanan Tuhan di muka bumi ini, terlebih khusus di jemaat kami di GPIB Getsemani Cirebon. Tuhan Yesus memberkati hidup kami dan memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Oke.
silakan Kak Titin, doa penutup. Oke. Mari kita berdoa untuk ibadah kita yang sudah kita lakukan. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah LKPA. Walaupun keadaan hujan, tapi kami tetap bersuka cita karena Engkau terus memberikan berkat kepada kami. Ya Bapa, terima kasih untuk ibadahmu pagi ini. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan kepadamu. Dan kiranya Engkau berkati kami anak-anakmu, anak-anak berkat PA yang mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini, maupun yang belum bisa mengikutinya. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu, berikan kesehatan, sukacita dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan ya Tuhan, kiranya ibadah ini boleh memberikan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, biarlah sukacitamu, berkat-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah Sudah pagi. selesai. Ya difoto dulu ya, foto dulu ya. Wait, kenapa harus Jangan foto? gitu ya, mau difoto dulu. Wah, Ayo, Kak Cesa foto ya. 1, Halo. 2, yes. Oke, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih kepada Oke, adik-adik semua. bye-bye. Memberkati. Berkati. Bye. terima kasih. Ya. Aku gak mau Sehat selalu ya.